Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Prof. Mansur dan juga Pak Rahmat Mu'alim selaku peserta ujian komprehensif pada PPG Batch 1 2023 UIN Salatiga. Kami persilakan kepada Pak Rahmat Mu'alim ya, dalam kegiatan pelaksanaan kompreh ini untuk bisa pertama memaparkan modul ajar yang sudah Anda susun kurang lebih 3 menit, kemudian nanti kami akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kemampuan pedagogik dan juga kemampuan dalam membaca tulis Arab ataupun Al-Quran. Ya, kami persilahkan kurang lebih 3-4 menit secara jelas, singkat, dan padat. Dan boleh untuk bisa share dari modul yang sudah Anda susun. Terima kasih Prof dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Prof dan Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Mu'alim, kelas PAIK 1. Pada kesempatan yang baik sore hari ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan modul yang sudah kami buat. Mohon izin untuk kami share screen-nya nggih. Nggih, kami sampaikan. Yang pertama, informasi umum. Nama penyusun Rahmat Mu'alim, institusi SMK Negeri Tukumangkon, tahun penyusun tahun 2023, jenjang sekolah SMK kelas 11, alokasi waktu ini 3 kali pertemuan. Untuk kompetensi awalnya, peserta didik telah memiliki kemampuan awal dalam memahami dampak negatif dari 3 hal, yaitu perkelahian dan tawuran antara pelajar, minuman keras, dan narkoba. Untuk P5-nya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian sarana dan prasaranya ada LCD, proyektor, dan papan tulis. Target peserta didiknya ada siswa reguler, hambatan belajar, dan cerdas istimewa, berbakat istimewa. Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan PBL. Kemudian tujuan pembelajarannya saya sampaikan ada 4 untuk 3 pertemuan. Tetapi untuk pertemuan pertama ini kita fokus di 1 tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, narkoba, dan dalam Islam. Kemudian ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian pemahaman bermakna. Pertanyaan pemantik sebagai pemberitahuan awal kepada siswa. Kemudian kegiatan pembelajarannya. Kegiatan intinya karena saya menggunakan PBL, Problem Based Learning. Jadi kegiatan inti yang pertama adalah orientasi masalah. Langkah kedua, mengorganisasi peserta didik. Langkah yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Kemudian langkah yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, langkahnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan penutup, untuk penilaian pada pertemuan pertama ada 2. Yang pertama penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Ibu. Setelah saya mendengar dari paparan Pak Rahmat, dari langkah-langkah yang Anda lakukan itu mulai dari proses C1 sampai C6 itu sudah tertuang. Ya. Saya ingin tahu pemahaman Anda mengenai perkembangan berpikir siswa didik. Jadi saya yakin sudah paham itu bagaimana proses perkembangan berpikir siswa didik. Pernah dengar ya taksonomi belum ya? Jadi mulai dari mengingat, menginterpretasi prinsip sesuatu atau dalam bahasa yang kita kenal itu memahami, kemudian menerapkan,
kemudian C4 itu menganalisis, kemudian C5 mengevaluasi, dan terakhir mengkreasi. Nah, untuk HOTS tahu singkatan dari apa HOTS? Karena di tahapan kegiatan inti tadi Pak Rahmat menjelaskan mulai dari bagaimana siswa didik diajak untuk menganalisis materi, kemudian juga diajak mengevaluasi. Nah, ini adalah tahapan dari perkembangan berpikir ya siswa didik. Nah, saya tanyakan, HOTS itu apa? Singkatan dari apa? HOTS itu singkatan dari apa? Apa singkatannya? Higher order thinking skill. Jadi skill yang tingkatan tinggi itu ya disebut dengan HOTS. Nah, skill atau pengembangan berpikir pada tahap awal itu disebut dengan LOTS. Saya rasa kan ada keterampilan abstrak dan keterampilan konkret ya. Ini biar Anda mengembangkan pengetahuannya. Nah, sekarang yang kalau tadi ada kata-kata mengamati ya. Kemudian ada kata-kata mencoba, menalar, itu masuk pada keterampilan apa? Itu abstrak, Bu. Kita itu memberikan sebuah gambar atau video gitu. Nah, ketika gambar video itu disajikan, kemudian siswa didik pertama kali disuruh apa? Disuruh untuk mengamati, Bu. Setelah mengamati, kemudian mereka mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Mendiskusikan itu bahasanya apa? Mengkritisi ya? Ya enggak? Nah, itu tahapannya adalah critical thinking. Siap. Aten Pak Mansur, monggo dilanjut. Terima kasih Bu Ulfa. Dikaitkan dengan TI ya, dari teknologi informasi, di penggunaannya dan sebagainya itu. Kemudian kaitan dengan hal-hal berkaitan dengan penyusunan ya rancangan pengembangan modul itu perlu dikaitkan dengan teori belajar yang kuat yang sudah sudah paten ya, sudah baik ya. Nah, hal ini sudahkah saudara sudah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar? Kalau ada pertanyaan seperti itu gimana Pak Rohman? Apakah dalam penyusunan modul saudara tadi itu sudah disesuaikan dengan prinsip Merdeka Belajar? Insya Allah sudah, Pak. Di antaranya kita berupaya semaksimal mungkin ketika kita menyampaikan tema kepada peserta didik, kita berupaya yang pertama adalah kaitannya dengan model pembelajaran, yaitu kita menggunakan atau tidak gagap dengan IT, Pak. Di antara komponen perangkat pembelajaran itu apa saja yang terdapat dalam perangkat pembelajaran? Perangkat pembelajaran di antaranya ada CP, kemudian ATP, kemudian modul ajar. Bisa dibaca ini yang sudah tampil, yang ditampilkan Ibu itu. Surat At-Tahrim ayat 6, coba dibaca itu yang keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha wa ma alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, sekarang ditulis ya di kertas kosong saya sudah tulis. Terus yang bawahnya itu dibaca inna fi khalqis samawati. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Bawah inna fi khalqis samawati artinya sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itulah ayat-ayat itu tanda ya. Tanda. Tanda orang yang berpikir Jadi tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir.
Ya baik, sudah nulis, sudah membaca. Saya kira cukup, Bu Ulfah bisa di. Terima kasih. Saudara Rahmat Mualim, ujian komprehensif sudah selesai. Kami persilahkan untuk bisa meninggalkan Zoom room ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah pesan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Mahfud dan Bu Ulfah.